Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gerebek gudang barang selundupan asal Thailand di Kabupaten Deli Serdang. Puluhan warga mendatangi kantor Desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang. Warga meminta sekretaris desa dicopot usai menikah dengan kepala desa. Eksekusi rumah di Kota Padang Sidempuan diwarnai kericuhan. Pihak keluarga tergugat berupaya menyetop eksekusi. Jelang Pilkada November 2024, sejumlah tahapan sudah dipersiapkan KPU dan pemerintah daerah. Berikut informasi selengkapnya terkait jadwal Pilkada 2024. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 secara serentak bersama dengan tahun pemilihan Presiden, Pilpres, dan Legislatif. Hal ini diharapkan dapat menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati. Untuk wilayah Sumatera Utara akan dilakukan pemilihan Gubernur Sumatera Utara, pemilihan umum bupati di 25 kabupaten, dan 8 pemilihan umum wali kota. Berikut jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan penelitian persyaratan calon berlangsung pada Agustus 2024, sementara penetapan pasangan calon pada September 2024. Kemudian untuk pelaksanaan kampanye berlangsung sejak September hingga November 2024. Dan barulah pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November 2024. Dan berikut daftar nama daerah pemilihan bupati dan wali kota di Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang menggelar sidang dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal di lokasi perjudian. Menurut saksi, senjata diduga milik anggota TNI. Sidang kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Edi Suranta Guru Singa kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan 6 orang saksi yang meringankan terdakwa. 6 orang saksi yang merupakan saksi yang ikut ditangkap bersama 15 orang lainnya di lokasi penggerebekan. Sebelumnya, penggerebekan berlangsung di Desa Durinjangka, Kecamatan Pancur Batu pada 13 Maret 2024 lalu. Pasca penangkapan tersebut, ratusan warga sempat menggelar unjuk rasa hingga memblokade jalan di depan kantor Polsek Pancur Batu guna meminta rekan-rekan mereka dibebaskan. Satu persatu saksi disumpah dan diminta keterangan oleh majelis hakim, jaksa penuntut, dan penasihat hukum secara bergantian. Dalam keterangan, salah seorang saksi menyatakan bahwa kepemilikan senjata tersebut bukanlah milik Edi Suranta Guru Singa, karena pada saat penggerebekan tersebut ada seorang anggota TNI yang diduga memiliki senjata api, namun tidak ikut ditangkap oleh petugas. Untuk itu, saksi meminta majelis hakim agar mempertimbangkan seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi agar kasus ini berjalan dengan adil dan jujur. Di sisi lain, kuasa hukum dari terdakwa menilai hasil dari penyelidikan polisi terlalu cepat dan tidak terlebih dahulu memeriksa saksi dan bukti-bukti lainnya. Sementara fakta yang saat ini ada di persidangan bahwa senjata itu didapatkan di kawasan semak-semak bukan langsung dari tangan terdakwa. Sementara ketika dikonfirmasi, jaksa penuntut hukum tidak berkenan memberikan keterangan. Alat buktinya belum terpenuhi menurut keyakinan kita ya sebagai penyidik. Masih keterangan saksi ketika itu. Nah, kalau memang ini kan senjata ditemukan di semak-semak, bukan di badan dari saudara terdakwa. Pembuktian berikutnya harusnya itu adalah pembuktian sidik jari di senjata. Ini yang dihadirkan waktu itu, saksi yang dihadirkan yang meregistrasi senjata, bukan dari lapor Inapis yang mengecek sidik jari di senjata tersebut.
Hingga Rabu sore, sidang kepemilikan senjata api ilegal Edi Suranta Guru Singa ditunda hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Eksekusi rumah di Kota Padang Sidempuan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diwarnai ketegangan. Pihak keluarga tergugat berupaya menyetop eksekusi dengan menghadang petugas jurusita. Puluhan warga yang merupakan keluarga tergugat melakukan aksi penghadangan terhadap petugas Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan saat mengeksekusi satu unit rumah di Jalan Sultan Sori Padang Mulia, Padang Sidempuan. Keluarga tergugat membentuk pagar betis di depan bangunan objek perkara agar rombongan jurusita tidak dapat masuk. Eksekusi ini dilakukan setelah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menetapkan pemohon Rizky Hidayat sebagai pemenang lelang pada November 2022 lalu. Sebelumnya, tergugat Fauzan Rifai Pulungan menggadaikan sertifikat rumah ke Bank Syariah Indonesia pada tahun 2018 lalu. Namun di tengah perjalanan, tergugat mengalami kesulitan keuangan dan terjebak kredit macet. Hingga akhirnya pihak bank melakukan pelelangan yang dimenangkan oleh pemohon bernama Rizky. Kendati demikian, tergugat tetap bertahan di bangunan rumah yang telah dilelang. Pemenang lelang melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebelum surat eksekusi diterbitkan. Tapi kita ingin pertegas bahwa hari ini mati keadilan di wilayah hukum Kota Padang Sidempuan. Kami sampaikan itu, tegas. Betul. Mati keadilan di wilayah hukum Kota Padang Sidempuan. Betul. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena kami telah melakukan upaya hukum itu tidak ada pertimbangan sedikit pun. Baik, silakan Papa diterah lakukan tugas-tugasmu. Semoga sehat keluargamu semua. Semoga tidak terjadi hal seperti ini kepada Anda. Setelah perdebatan panjang, pihak tergugat meminta Pengadilan Agama untuk menunda eksekusi hingga 2 pekan ke depan. Mencegah terjadinya kericuhan, pihak Pengadilan Agama mempertemukan kedua belah pihak untuk berunding. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.